Menara Kuala Lumpur yang terletak di pusat ibu kota Malaysia akan menjadi salah satu lokasi proses Rukyatul Hilal pada Kamis petang ini. Di puncak menara setinggi 421 meter ini, petugas Rukyat dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan memantau penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah matahari terbenam. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan pantauan hilal di Menara Kuala Lumpur kali ini dibatasi hanya 10 orang, termasuk petugas Rukyat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena pertimbangan pemberlakuan isolasi berskala nasional, tahun ini Malaysia hanya menentukan 23 lokasi tempat pemantauan anak bulan baik di kawasan Semenanjung maupun Sabah dan Sarawak. Bagaimana pantauan hilal dari mancanegara? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Dimas Purnomo langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dimas, silakan. Baik, terima kasih Andro. Sebanyak 22 tempat pantauan hilal di 15 wilayah di seluruh Malaysia totalnya. Jumlah lokasi pantauan hilal kali ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya di mana ada sekitar 29 lokasi. Pengurangan jumlah lokasi dikarenakan pemberlakuan isolasi nasional di Malaysia. Selain itu, 15 lokasi yang ada dinilai sudah mencukupi. Jika suatu lokasi tidak tampak anak bulan, maka diharapkan lokasi lainnya dapat lebih jelas menangkap penampakan bulan yang terbit menjelang matahari tenggelam pada hari ini. Di Kuala Lumpur, proses Rukyatul Hilal diselenggarakan di Menara Kuala Lumpur. Proses merukyat dimulai pada tadi pukul 18 waktu setempat hingga matahari mulai terbenam. Dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang melanda Malaysia, proses Rukyatul Hilal kali ini hanya diikuti oleh petugas Rukyat dan pejabat mufti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pihak Majelis Keselamatan Negara selaku penanggung jawab pemberlakuan isolasi di Malaysia juga telah membatasi hanya maksimal 10 orang saja yang boleh berada saat proses Rukyatul Hilal tersebut. Bahkan awak media pun tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan liputan untuk hari ini. Kami pun hanya menunggu pengumuman resmi dari penyimpan mohor raja-raja yang akan disiarkan melalui stasiun radio dan televisi di seluruh Malaysia sekitar pukul 20 waktu setempat atau sekitar kurang lebih 1 jam mendatang. Di Malaysia, metode penetapan awal Ramadan dan Lebaran telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya metode yang digunakan adalah metode rukyat saja, yaitu mengamati anak bulan dengan menggunakan mata kasar. Pendekatan ini kemudian diubah pada tahun 1992 dengan menggabungkan antara metode rukyah dan hisab. Sekiranya anak bulan tidak terlihat ketika merukyah, tetapi berdasarkan hisab falak anak bulan wujud dan umurnya mencapai 8 jam ketika matahari terbenam, maka hisab falak yang akan digunakan. Di negeri jiran, penentuan awal puasa dan Syawal sepenuhnya berada di tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Lembaga ini menjadi perpanjangan tangan Raja-Raja Melayu yang secara konstitusi ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi di bidang keagamaan di Malaysia. Untuk itu, seluruh umat Malaysia yang ada di Islam Malaysia wajib mematuhi seluruh keputusan JAKIM. Sementara itu, Bro, dapat kami sampaikan terkait dengan ibadah sepanjang Ramadan. Pemerintah Malaysia sendiri melalui Departemen Perdana Menteri Urusan Agama dengan tegas hari ini telah menyatakan bahwa selama pemberlakuan isolasi berskala nasional, baik salat Jumat, taraweh, berjamaah, serta segala kegiatan di surau ataupun masjid akan ditiadakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi penularan virus corona. Demikian, Andi. Dimas Purnomo melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.